Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Berbicara tentang kehidupan kampus yang merupakan miniatur dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi kampus dan organisasi-organisasi di dalamnya untuk memberikan pengajaran dan pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswanya tentang bagaimana kehidupan berorganisasi yang sebenarnya. Adapun manfaat dari mempelajari organisasi tersebut, atau teori-teori organisasi, atau bahkan mungkin mendapatkan pengalaman dari berorganisasi ialah karena organisasi tersebut itulah merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia yang merupakan makhluk sosial. Dari yang sederhana seperti organisasi keluarga, hingga yang kompleks seperti organisasi pemerintahan, terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi manusia itu sendiri baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebutlah yang menjadi pendorong akan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan pengajaran-pengajaran kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut dapat memahami secara utuh, komprehensif akan kepentingan daripada teori-teori organisasi tersebut. Montesquieu dalam teorinya yang terkenal tentang trias politika menjelaskan bahwa adapun fungsi dari kekuasaan hendaknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Hanya saja sangat disayangkan dewasa ini, beberapa bahkan mungkin banyak dari organisatoris itu sendiri pun yang kurang memahami akan makna daripada ketiganya. Oleh karenanya, dengan diadakannya skala eksekutif ini, mudah-mudahan setidaknya menjadi secercah cahaya lilin yang dapat menerangi bagi para pemerhatinya dalam mencari ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang lebih luas. Agaknya kiranya sekolah eksekutif ini menjadi suatu media diskusi atau bahkan suatu media mencari ilmu bagi orang-orang yang haus akan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zakaria Zainuddin. Saya alumni Unisba, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2015. Saya juga pernah menjabat demisioner BEM 2017-2018, 2018-2019. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke pengurus BEM yang sudah mengundang saya sebagai pemateri. Saya diberikan tema di sini belajar tentang organisasi eksekutif. Apa sih organisasi eksekutif itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, saya sudah menulis beberapa materi di sini, jadi saya juga bakal melihat materi ini gitu. Apa sih organisasi eksekutif itu? Nah, sebelum lanjut, saya ingin memberikan terlebih dahulu pengantar buat teman-teman supaya teman-teman tidak bingung ke depannya gitu. Tapi sebenarnya materi ini teman-teman sudah dapatkan di SMA gitu. Jadi, yuk kita mulai ya. Nah, kekuasaan itu pada awalnya terpusat, jadi tidak terbagi-bagi. Karena pada zaman dahulu sistemnya masih kerajaan. Apa titah raja, rakyat harus mengikuti, dan perintahnya itu absolut, harus diikuti. Makanya kebijakannya tersebut hanya dalam satu kekuasaan saja. Tapi seiring perkembangannya waktu, kekuasaan itu mulai terbagi-bagi. Nah, teori yang membagi kekuasaan tersebut adalah trias politika, dan itu dikemukakan oleh filsuf dari Inggris bernama Yokluk pada tahun 1632 sampai 1704. Konsep trias politika itu awalnya adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power. Jadi kekuasaan satu dengan kekuasaan lain ini tidak boleh saling intervensi. Jadi berdiri sendiri ini satu kekuasaan tersebut.
makanya pemisahan kekuasaan. Tapi pada tahun 1748 ada salah satu filsuf dari Prancis bernama Montesquieu. Dia membuat buku yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya L'Esprit de la Loi, dalam bahasa Inggrisnya The Spirit of the Law, atau artinya jiwa undang-undang, pada tahun 1748. Nah, buku tersebut sebenarnya ditujukan untuk kritik terhadap raja-raja di Prancis, karena ya keabsolutannya itu gitu, jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau dari Yokluk sendiri, kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, kemudian federal. Nah, kalau misalnya dari Montesquieu sendiri itu ada 3 juga. Yang berbedanya hanya di akhirnya saja, jadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kemudian konsep trias politika tersebut sampailah ke Indonesia. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan dari konsep trias politika yang dari Yokluk dan juga Montesquieu dan juga yang di Indonesia. Kalau misalnya Yokluk sendiri kan pemisahan kekuasaan, sedangkan di Indonesia ini menjadi pembagian kekuasaan atau distribution of power, seperti yang kita ketahui sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya apa itu legislatif, apakah itu eksekutif, apa itu yudikatif. Nah, pengertian legislatif sendiri lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Contoh DPR, DPD, dan MPR. Nah, jadi tugasnya itu untuk membuat undang-undang, simpelnya membuat undang-undang, peraturan, tugas, kebijakan. Nah, itu tugas dari lembaga legislatif. Kemudian pengertian eksekutif itu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, jadi yang membuat undang-undangnya legislatif, nah yang melaksanakannya itu eksekutif. Sebenarnya itu simpelnya ya. Nah, contoh dari lembaga eksekutif itu yang menjalaninya yaitu presiden, wakil presiden, dan juga para menterinya. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari lembaga yudikatif. Lembaga yang bertugas untuk pengawasan, pengawalan dalam memantau pelaksanaan undang-undang dasar dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Contohnya yaitu MA, MK, dan juga KAI. Ya, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang trias politika yang ada di dalam suatu negara. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke tatanan kampus. Di kampus pun sebenarnya sama, ada trias politika di mana legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya legislatif dan yudikatif itu diberikan tanggung jawab kepada DAM universitas. Kemudian kalau misalnya eksekutifnya itu dipegang langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang dipimpin langsung oleh Presma. Jadi sama aja sebenarnya gitu. Tapi saya tidak akan membahas tentang BEM Universitas karena BEM Universitas itu ada Presma. Kayak gitu. Nah, saya akan membahas tentang BEM Fakultas. Nah, jadi di BEM Fakultas pun sama. Ada legislatif, ada eksekutif, dan juga ada yudikatif. Dan di dalamnya pun tanggung jawabnya sama juga. Jadi DAM F itu mempunyai tugas dan kewajiban itu untuk membuat undang-undang dan juga mengawasi undang-undang. Sedangkan BMF itu untuk sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Yang jadi pertanyaan kan, apa sih tugas BMF itu gitu? Apa sih? Nah, teman-teman, kalau ketika saya menjabat 2017, 2018, dan 2018, 2019, saya selalu membagi 3 hal. Mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, ini saling berhubungan sekali, dan ini ada kaitannya sekali dengan BEM. Nah, mahasiswa tentunya, ini adalah tugas utama dari BMF, karena BEM ini ada untuk mewadahi entah itu soft skill, entah itu hard skill,
Nah itu curhatan-curhatan gitu, atau apapun keluh kesah dari mahasiswa itu, nah ditampung oleh BEM seperti itu. Nah jadi BEM ada itu ya karena ada mahasiswa. Tentunya ketika mahasiswa membutuhkan BEM, ya BEM harus ada. Kemudian BEM juga bisa menjadi penyembatan antara fakultas dan juga mahasiswa. Tentunya contoh kecilnya itu biasanya itu terkait pembayaran dan sebagainya macamnya lah, yang berkaitan dengan fakultas. Nah itu BEM harus ada nih di tengah-tengah mahasiswa dengan fakultas. Kemudian nah BEM juga ini yang paling sentral sebenarnya, harus mengetahui kebijakan yang ada di fakultas. Ini apa untungnya bagi mahasiswa gitu? Ya ada gitu, karena kebijakan tersebut bisa menimbulkan dampak yang sangat besar ketika kebijakannya itu salah diterapkan ke mahasiswa. Bukan berarti kalian so tahu terkait kebijakan, tapi karena kalian mahasiswa, kalian lebih tahu nih di lapangannya itu seperti apa. Nah, kalian bisa menjadi penyembatan antara mahasiswa dengan fakultas. Nah, kemudian apa sangkut pautannya, kaitannya BEM dengan masyarakat dan juga pemerintah. Nah ini saya coba satukan ya, pemerintah dan juga masyarakat, karena tentunya ini tidak akan lepas. Ada pemerintah pasti ada masyarakat pasti ada pemerintah. Nah seperti yang kalian ketahui, di dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, juga pengabdian. Tentunya sasaran pengabdian ini tidak terlepas dari masyarakat. Nah tentunya kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas-kelas gitu, tapi pengaplikasiannya itu bisa lewat masyarakat. Nah kemudian apa kaitannya dengan pemerintah? Tentunya tadi sekali lagi ketika kita berbicara kebijakan pemerintah, ketika kita berbicara pemerintah, ketika kita berbicara pemangku jabatan, pasti ada kaitannya dengan kebijakan. Nah ini kebijakan ini yang harus menjadi garis besar dari BEM, supaya kebijakannya tersebut tidak seenaknya, tidak salah sasaran seperti itu ya. Nah kemudian BEM juga bisa menjadi penyambung lidah nih bagi masyarakat gitu, kepada pemerintah tentunya gitu, karena kan kita punya legitimasi loh lewat organisasi ini. Nah, sedangkan kalau misalnya satu-satu itu biasanya tidak akan ditanggapin. Itu salah satu contohnya. Ataupun kita sebagai mahasiswa saja, hanya sebagai mahasiswa ya, tapi tidak masuk organisasi, itu akan sangat sulit untuk mensuarakan suara dari masyarakat tersebut. Nah itu adalah sebagian besar tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa, masih tingkatannya mungkin masih fakultas. Kalau misalnya tingkatannya universitas mungkin lebih ya expert lagi lah gitu. Tapi tugas tersebut menurut saya sih mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, mungkin yang terakhir ya, buat teman-teman yang ingin masuk organisasi, lebih baik coba dari sekarang. Karena kalau misalnya ditunda-tunda, teman-teman serius bakal nyesel. Bakal berbeda orang yang berorganisasi dengan orang yang enggak. Tapi tidak mengkreditkan yang lain ya, mungkin orang lain itu jalannya berbeda gitu. Tapi saya bisa jamin ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak gitu dari orang lain. Mungkin orang lain baru 1 langkah, teman-teman bisa 5 langkah gitu. Karena teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu yang ada di kelas saja, teman-teman bisa mengasah soft skill itu di organisasi. Itu sih. Dan pokoknya serius, berorganisasi itu asik gitu. Teman-teman bisa ketemu banyak teman, teman-teman bisa mendapatkan relasi dimanapun, karena bukan hanya tingkatannya fakultas pun bisa sampai ke seluruh Indonesia gitu, apalagi universitas. Tapi kan itu dimulai dari organisasi kecil terlebih dahulu. Makanya teman-teman ketika teman-teman ingin berorganisasi, dimulailah dari sekarang gitu. Banyak banget manfaat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan ketika ini bermanfaat, ya saya harap teman-teman juga bisa share ke teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.